Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah wa akhawat, musytarikuna wa mushtarikat, peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadis lagi dari kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang nomor ke-12. Kita akan membahas untuk menerjemahkan dan juga mengi'rab matan hadis tersebut, dan akan saya sebutkan beberapa faedah-faedah terkait dengan agama dari apa-apa yang disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsani asyar, hadis yang ke-12. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dalam baiknya Islam seseorang apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis yang derajatnya hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya juga seperti ini. Ikhwah wa akhawat, musytarikina wa mushtarikat, para ulama menganggap hadis ini merupakan seperempat dari agama, dan ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini setengah dari agama. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini adalah agama secara keseluruhan. Itu dikarenakan semua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jawami'ul kalim yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim adalah kalimat-kalimat yang singkat namun syarat akan makna. Oleh karenanya hadis ini mencakup adab-adab dalam Islam. Dan hadis ini serupa dengan hadis yang lainnya yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Dan mahasinul Islam, kebaikan-kebaikan dalam Islam atau hal-hal baik dalam Islam terkumpul dalam sebuah ayat yang telah Allah firmankan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada adil dan juga memerintahkan kepada ihsan atau berbuat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk dari baiknya Islam seseorang. Min husni ini jar dan majrur. Min itu merupakan huruf jar dan husni adalah isim yang dijarkan oleh min. Di samping majrur, ia pun sebagai mudhaf. Oleh karenanya dia tidak bertanwin. Min husni diidhafahkan kepada Islam, islami. Maka sebagai mudhafun ilaih, islami harus dibaca dengan kasrah. Di samping mudhafun ilaih, ia pun sebagai mudhaf yang diidhafahkan kepada al-mar'i. Maka al-mar'i sebagai mudhafun ilaihi majrur, ia berharokat kasrah di akhir. Min husni islami al-mar'i. Min husni, al-husnu ini maknanya adalah tambahan yang berupa keindahan atau kesempurnaan yang membuat bagus sesuatu hal. Sesuatu hal yang indah dan sempurna tadi akan lebih sempurna lagi ketika dihiasi oleh sesuatu yang baik, yaitu al-husnu. Seperti mana ihsan. Mana ihsan dalam hadis Jibril disebutkan bahwa ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau mengibadahi Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya.
Maka apabila engkau tidak mampu untuk melihat Allah, maksudnya tidak bisa menghadirkan hati seolah-olah merasa diawasi oleh Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Al-ihsan ini yang tertinggi adalah meyakini setiap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan seluruh tanda-tanda kekuasaan itu kepadanya. Dan paling tidak kita merasa bahwasannya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seseorang ketika beribadah maka akan berlipat ganda lagi pahalanya. Allah lipat gandakan ketika ia menghadirkan ihsan, menghadirkan diri seolah-olah ia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha melihat, dan ini yang disebut dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka min husni islamil mar'i maknanya adalah siapa saja yang sudah sempurna Islamnya dan juga rukun-rukun Islamnya telah ia sempurnakan, namun ia menghiasi lagi agamanya tadi dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Dan itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Ketika ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang tidak ada kebaikannya, baik dalam agama ataupun dunia. I'rab dari tarkuhu ma la ya'nihi, tarkuhu ini sebagai mubtada yang diakhirkan, dan tarku ini sebagai mudhaf yang diidhafahkan kepada ha sebagai dhamir mabniun ala dhammi, dan dia fi mahalli jar karena dia mudhafun ilaihi. Tarkuhu ma yang artinya apa-apa, ma ini adalah isim mausul dan dia mabni ala sukun fi mahalli nasbin karena ia sebagai maf'ulun bihi. Tarkuhu masdar ya'mal amal al-fi'l. Tarku meninggalkan, walaupun ia masdar namun ia memiliki tugas seperti kata kerja. Maka ma sebagai objek dari kata kerja tarkuhu. La ya'nihi sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. La di sini adalah nafiyah, peniadaan yang tidak ada. Ya'nihi sebagai fi'il mudhari' dan dia marfu'. Namun marfu'nya tidak dengan dhammah di akhir, namun dhammahnya tidak dimunculkan, yakni tidak dibaca ya'niyu, tetapi yakni kemudian hi, ya'nihi. Kenapa tidak dibaca? Muni'a min zuhuriha athiqalu, tidak ditampakkan karena berat untuk diucapkan. Ya'niyuhu itu sulit ya untuk berharokat dhammah, maka dibaca sukun menjadi ya'nihi. Dan hi-nya adalah dhamir mabniun alal kasri dan kedudukannya sebagai maf'ulun bihi mansub, ya'nihi sebagai objek dari kata kerja yakni, dan dhamirnya adalah dhamir huwa atau kata ganti orang ketiga. Tarkuhu meninggalkan, maksudnya adalah meninggalkan segala hal baik dengan hati, anggota tubuh ataupun lisan. Dengan hati misalkan seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak baik, seperti membayangkan, memikirkan seorang wanita yang tidak halal, misalkan membayangkan perempuan yang haram untuk dibayangkan dan seterusnya. Juga dengan lisan, ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti banyak berbicara, apalagi hal-hal yang berbau maksiat, akan berbuah dosa seperti ghibah, membicarakan keburukan orang lain, ataupun namimah, mengadu domba, dan lain-lainnya. Itu merupakan hal-hal yang hendaknya ditinggalkan oleh seseorang. Dan demikian juga meninggalkan sesuatu dengan anggota tubuhnya. Dia tidak melakukan permainan-permainan yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak bermanfaat untuk agamanya. Maka tarkuhu di sini meninggalkan hal itu semua.
tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal itu semua, dan ini termasuk ke dalam min husni Islam, termasuk ke dalam sesuatu yang menghiasi agama seseorang, walaupun agamanya telah ia laksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, maka akan lebih sempurna lagi jika ia lakukan hal tersebut. Karena kita semua memiliki akal, dan akal sebagai perangkat yang telah Allah berikan ini digunakan untuk memilih dan memilah mana yang kira-kira baik untuk dirinya dan juga agamanya, mana yang tidak baik untuk dirinya, terlebih lagi untuk agamanya, tidak baik untuk dunianya, terlebih lagi tidak baik untuk akhiratnya. Maka hendaknya kita tidak menyia-nyiakan waktu kita, kesempatan kita, dan lain-lainnya untuk sesuatu yang mungkin menghabiskan usia kita, mungkin akan menambah banyak amal-amal keburukan kita yang akan menjadi pemberat timbangan amal keburukan kita. Oleh karenanya, ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka tidak berlebihan jika para ulama menyebutkan dan memasukkan hadis ini ke dalam hal-hal yang menghimpun seluruh agama. Karena sebaliknya, tanda kemurkaan Allah kepada seseorang, tanda buruknya kondisi agama seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala menyibukkan seseorang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Akan tersia-sia waktunya, tidak berkah, akan tersia-sia aktivitasnya karena tidak menuai pahala yang seharusnya ia jadikan ajang bermuhasabah, berintrospeksi diri. Apakah ucapan ini baik? Apakah perbuatan ini baik? Namun ketika Allah arahkan kepada sesuatu yang buruk, Allah sibukkan dengan sesuatu yang tidak baik. Ini merupakan tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti itu. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, hal yang paling baik adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan hal yang paling buruk adalah melaksanakan larangan-larangan atau melaksanakan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan wujud dari ketakwaan, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan hadis ini akan menjadi barometer kita. Jika kita fahami dan kita amalkan, akan menjadi barometer kita dengan seperti ini. Dengan memahami hadis ini, kita akan tahu mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Misalkan kaula muda, para pemuda dan pemudi yang menurut mereka kongkow atau duduk di kafe, ngopi, berbicara ngalor ngidul, tidak membahas masalah agama, tidak membahas masalah hadis. Dan biasanya mereka lakukan itu dan mereka jadikan sebagai ajang kumpul-kumpul. Dan mereka menganggapnya itu bermanfaat. Namun untuk hadis ini kita memiliki barometer bahwa hal itu tidaklah bermanfaat sedikit pun. Dengan hadis ini kita akan dapat mengukur mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita semua. Dan alhamdulillah dengan begitu kita telah menyelesaikan hadis yang singkat ini, hadis yang ke-12, sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. As-shawabu minallah wal khata'u minni wa minasyaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.